Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Sari, NIM 2111879, ingin menampilkan video tentang laporan pendahuluan dan laporan kasus terkait asuhan keperawatan kritis. Yang pertama, laporan pendahuluan asuhan keperawatan pasien pada Nyonya In dengan pos laparotomi di ruang inap ICU Rumah Sakit Siti Fatimah Kota Palembang pada tahun 2021. Laporan pendahuluan yang terdiri dari definisi penyakit, etiologi, anatomi, dan fisiologi yang dilengkapi dengan gambar, patofisiologi dan patoflow, manifestasi klinis, pemeriksaan penunjang, penata laksanaan medis dan keperawatan, asuhan keperawatan teoritis dilengkapi dengan pengkajian teoritis, diagnosa keperawatan, nursing care planning, dan daftar pustaka. Yang pertama, definisi laparotomi. Laparotomi merupakan prosedur pembedahan yang melibatkan suatu insisi pada dinding abdomen hingga ke kavitas abdomen. Menurut Nabila 2019, laparotomi adalah pembedahan yang dilakukan pada usus akibat terjadinya perlekatan usus dan biasanya terjadi pada usus halus. Menurut Arif Mansujur 2010, laparotomi adalah pembedahan perut membuka selaput perut dengan operasi menurut Lakman 2011. Kemudian yang kedua adalah etiologi. Etiologi yang pertama adalah batu pigmen. Resiko terbentuknya penyakit ini semakin besar pada pasien siafosis, hemolisis, dan infeksi percabangan biliar di mana terbentuknya bilirubin yang berlebihan. Batu pigmen terjadi akibat faktor statis dan infeksi saluran empedu. Kemudian selain itu terdapat batu kolesterol. Batu kolesterol terbentuk ketika empedu terlalu jenuh oleh kolesterol, bilirubin berlebihan atau kurangnya garam dalam empedu. Kemudian faktor lain yaitu obesitas, hormon estrogen, kemudian suku bangsa, jenis kelamin, usia di atas 60 tahun itu berkembang besar mengalami batu empedu, kemudian obat penurun kolesterol, diabetes, kehilangan berat badan yang cepat atau berlebihan, kemudian puasa. Kemudian yang selanjutnya adalah anatomi dan fisiologi. Dari kata lain yang artinya usus besar dan stema yang artinya mulut diartikan sebagai mulut yang dibuat dari usus besar dan lebih dikenal sebagai anus buatan. Untuk anatomi dan fisiologi, yang pertama itu ascending colostomy. Di sini di atasnya terdapat gambar anatomi dan fisiologinya. Yang pertama itu ascending colostomy. Colostomy ascending terletak di bagian kanan atas perut pada kolon. Pada kolon ini jarang dilakukan sejak ditemukan ileostomy. Hal ini karena ileotomi lebih efektif dibandingkan dengan colostomy ascending. Kemudian yang kedua, transverse colostomy. Colostomy transverse terletak di bagian atas dari perut, baik di tengah maupun sebelah kanan. Pada pemasangan colostomy jenis transverse ini dilakukan dengan indikasi seperti divertikulitis, kemudian trauma, cacat lahir, kanker, obstruksi usus, kelumpuhan. Kemudian descending or sigmoid colostomy. Colostomy descending or sigmoid ini terletak di bagian perut dan paling sering dilakukan dibandingkan dengan jenis kolostomi lainnya. Indikasi pemasangan pada kolostomi sigmoid ini adalah seperti kanker rektum atau sigmoid kolon, kemudian divertikulitis, kemudian trauma, cacat bawaan, obstruksi usus, dan kelumpuhan. Untuk patofisiologi dan patoflow, trauma abdomen merupakan luka pada isi rongga perut, dapat terjadi dengan atau tanpa tembusnya dinding perut, di mana pada pemasangan atau penata laksanaan lebih bersifat kedaruratan. Dapat pula dilakukan tindakan laparotomi. Prosedur pembedahan laparotomi yang melibatkan suatu insisi pada dinding abdomen hingga ke kavitas abdomen dapat mengakibatkan hilangnya seluruh atau sebagian fungsi organ.
dan respon stres dari saraf simpatis akan menyebabkan terjadinya kerusakan integritas kulit, shock, dan perdarahan, kerusakan pertukaran gas, resiko tinggi terhadap infeksi, nyeri akut. Menurut Mutakin 2014, kemudian pathoflow terdapat trauma abdomen, peritonitis, massa pada abdomen, kemudian terjadi laparotomi, kemudian insisi jaringan, terputusnya inkontinuitas jaringan, kemudian terjadi peradangan. Pada peradangan terjadi pembatasan aktivitas, terjadilah kelemahan dan gangguan mobilitas fisik, dan terjadi nyeri akut. Untuk manifestasi klinik pada pasien dengan penyakit koleolitis, biasanya pasien merasakan nyeri dan nyeri tekan, perubahan tekanan darah, kelemahan, gangguan integumen, konstipasi, mual, dan muntah. Untuk pemeriksaan penunjang, pemeriksaan rektum, kemudian yang kedua laboratorium, radiologi, kemudian EVP, kemudian parasentesis perut. Kemudian selanjutnya adalah penata laksanaan medis dan keperawatan. Penata laksanaan pasien koleolitis laparotomi disebut juga laparotomi obelorasis adalah suatu pembedahan pada rongga abdomen yang dilakukan untuk pemeriksaan nyeri pada abdomen yang belum diketahui penyebabnya atau pada trauma abdomen dan perlu didiagnosa. Kemudian tujuannya, prosedur ini dapat direkomendasikan pada pasien yang mengalami nyeri abdomen yang tidak diketahui penyebabnya atau pasien yang mengalami trauma abdomen. Laparotomi. Kemudian indikasi dilakukan laparotomi diantaranya yaitu 1. Kanker pada organ abdomen, peritonitis, apendisitis, kemudian kolelitiasis, kemudian pankreas akut atau kronik, kemudian abses retroperitoneal, kemudian divertikulitis, kemudian adesi, perforasi usus, kemudian kehamilan ektopik, perdarahan internal, kemudian trauma abdomen. Selanjutnya adalah asuhan keperawatan. Dalam asuhan keperawatan ini terdapat pengkajian keluhan utama, kemudian riwayat penyakit sekarang, kemudian pemeriksaan fisik. Dalam pemeriksaan fisik itu terdapat keadaan umum, sistem pernapasan, sistem kardiovaskular, sistem pencernaan, sistem perkemihan, sistem pernapasan, sistem penglihatan, pendengaran, kemudian muskuloskeletal, integumen, dan endokrin. Kemudian selanjutnya terdapat data penunjang. Data penunjang terdapat elektrolit, hemoglobin, dan leukosit. Kemudian terapi selanjutnya itu riwayat kesehatan terdahulu, riwayat kesehatan keluarga, riwayat psikologi, riwayat spiritual, kebiasaan sehari-hari. Kemudian selanjutnya adalah diagnosa keperawatan. Yang pertama adalah nyeri berhubungan dengan agen cedera fisik, kemudian yang kedua gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan otot, dan yang terakhir adalah defisit perawatan diri berhubungan dengan kelemahan dan kelelahan. Nursing care planning. Yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik, yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2x24 jam pasien tidak mengalami nyeri. Dengan kriteria inkusi, mampu mengontrol nyeri, tahu penyebab nyeri, mampu menggunakan teknik farmakologi. Kemudian mampu mengenali nyeri, skala intensitas, dan tanda nyeri. Kemudian yang ketiga adalah menyatakan rasa nyaman setelah nyeri berkurang. Kemudian untuk intervensinya, yang pertama lakukan pengkajian nyeri, lokasi, durasi, frekuensi, dan faktor revisitasi. Kemudian yang kedua, kontrol lingkungan yang dapat mempengaruhi nyeri seperti suhu, pencahayaan, dan kebisingan. Kemudian ajarkan teknik non-farmakologi napas dalam, relaksasi, kompres hangat atau dingin. Kemudian berikan analgetik untuk mengurangi nyeri dan anjurkan untuk istirahat. Kemudian yang kedua, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan otot. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2x24 jam, gangguan mobilitas fisik teratasi dengan kriteria
yang pertama, aktivitas klien meningkat, mengerti tujuan dari peningkatan mobilitas. Kemudian yang ketiga adalah memperagakan penggunaan alat bantu untuk mobilisasi. Kemudian untuk intervensinya, monitoring vital sign sebelum dan sesudah latihan, bantu pasien saat mobilisasi, dan ajarkan pasien mengalami perubahan posisi. Kemudian diagnosa yang terakhir adalah defisit perawatan diri berhubungan dengan kelemahan dan kelelahan. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam, defisit perawatan diri teratasi dengan kriteria hasil. Klien bebas bau badan, menyatakan kenyamanan terhadap kemampuan untuk dilakukan ADLS dan dapat melakukan ADLS dengan bantuan. Kemudian untuk intervensinya, yang pertama, monitor kemampuan pasien untuk perawatan diri, kemudian dorong klien untuk melakukan aktivitas sehari-hari yang sesuai dengan kemampuan klien, ajarkan klien dan keluarga kemandirian untuk memberikan bantuan jika pasien tidak mampu melakukannya, dan berikan aktivitas rutin sesuai kemampuan klien. Kemudian selanjutnya adalah lanjut laporan kritis dengan post laparotomi. Yang pertama ini adalah pengkajian. Tanggal pengkajian dilakukan pada tanggal 27 bulan Desember tahun 2021. Untuk pasien, tanggal masuk rumah sakit itu tanggal 21 bulan 12 tahun 2021 di ruang ICU pukul 2 siang, dan selanjutnya adalah identitas atau biodata, nama Nyonya N, usia 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, dan jenis kelamin perempuan. Keluhan utamanya itu adalah nyeri. Kemudian riwayat penyakit sekarang, saat melakukan pengajian pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 pukul 2, klien pas laparotomi mengeluhkan nyeri pada luka pos operasi. Rasa nyeri kadang timbul dan kadang hilang. Nyeri terasa seperti disayat-sayat dan rasa nyeri bertambah berat saat melakukan aktivitas gerakan. Kemudian riwayat masuk rumah sakit, klien masuk IGD dan dirawat di ruang ICU RSUD Siti Fatimah dengan keadaan common bowel duct, yaitu adanya batu empedu. Kemudian klien pertama kali dirawat di rumah sakit Siti Fatimah dengan operasi laparotomi. Sebelumnya pasien melahirkan secara normal. Klien tidak pernah dirawat dengan penyakit paru-paru, diabetes mellitus, jantung, ginjal, dan hipertensi. Untuk riwayat keluarga klien tidak ada menderita penyakit keturunan seperti hipertensi, diabetes mellitus, penyakit menular, dan sebagainya. Kemudian untuk riwayat kehamilan normal, riwayat persalinan 3 orang, yaitu anak pertama, kedua, dan ketiga itu dengan persalinan normal. Riwayat imunisasi lengkap, riwayat tumbuh kembang normal. Kemudian untuk kebutuhan nutrisi dan makanan saat dikaji itu ada nasi, lauk pauk, sayuran, buah-buahan, dan sebagainya. Kemudian untuk eliminasi BAB, frekuensi 1 kali per hari, warna kuning kecoklatan, bau khas, konsistensi padat, kesulitan tidak ada. Untuk eliminasi BAK, frekuensi kurang dari 400 ml per hari, warna kuning, bau khas, konsistensi cair, kesulitan, nyeri pada bagian abdomen. Kemudian keadaan umum normal, kesadaran kompos mentis. Kemudian GCSE 4 M6 V5, tanda-tanda vital 159 per 90 mmHg, kemudian respirasinya 16 kali per menit. Kemudian untuk format analisa data DS, yang pertama klien mengatakan nyeri. Kemudian yang kedua, klien mengatakan sulit tidur. Untuk DO-nya, klien tampak meringis dan nafsu makan berubah. Tanda-tanda vitalnya tekanan darah 159 per 90 mmHg, nadi 80 kali per menit, RR 16 kali per menit, BB 56 kg. Kemudian untuk etiologinya itu adalah agen cedera fisik dan masalahnya adalah nyeri akut. Untuk yang kedua, DS, tubuh terasa lemah, gerak terbatas, kekuatan otot menurun. Untuk DO-nya, klien enggan melakukan gerakan, kemudian rentang gerak menurun. Untuk tanda vitalnya sama. Kemudian untuk etiologi penurunan otot dan masalahnya itu adalah gangguan mobilitas fisik. Kemudian yang terakhir ada DS,
Klien mengatakan tidak mampu mandi, klien mengatakan tidak bisa menggunakan pakaian. Kemudian untuk DO-nya minta perawatan diri kurang, untuk tanda-tanda vitalnya itu sama. Kemudian etiologi kelemahan dan kelelahan, dan masalahnya itu defisit perawatan diri. Untuk diagnosa keperawatannya, yang pertama adalah nyeri berhubungan dengan agen cedera fisik, yang kedua gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan otot, dan yang ketiga adalah defisit perawatan diri berhubungan dengan kelemahan dan kelelahan. Untuk prioritas masalah keperawatan, yang pertama nyeri berhubungan dengan agen cedera fisik, yang kedua gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan otot, dan yang ketiga adalah defisit perawatan diri berhubungan dengan kelemahan dan kelelahan. Nursing care planning, yang pertama diagnosanya adalah nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan pasien tidak mengalami nyeri dengan kriteria mampu mengontrol nyeri menggunakan teknik farmakologi. Kemudian yang kedua, mampu mengenal nyeri, skala intensitas dan tanda nyeri. Kemudian yang ketiga, menyatakan rasa nyaman setelah nyeri berkurang. Kemudian untuk intervensinya, lakukan pengkajian nyeri, lokasi, durasi, frekuensi, dan faktor presipitasi. Kemudian yang kedua, kontrol lingkungan yang dapat mempengaruhi nyeri seperti suhu, pencahayaan, dan kebisingan. Kemudian yang ketiga, ajarkan teknik farmakologi napas dalam, relaksasi, kompres hangat atau dingin. Yang keempat, berikan analgetik untuk mengurangi nyeri dan anjurkan untuk istirahat. Kemudian diagnosa yang kedua adalah gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan otot. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam, gangguan mobilitas fisik teratasi dengan kriteria hasil. Yang pertama, aktivitas klien meningkat. Yang kedua, mengerti tujuan dari peningkatan mobilitas dan memperagakan penggunaan alat bantu untuk mobilisasi. Untuk intervensinya, monitoring vital sign sebelum dan sesudah latihan, bantu pasien saat mobilisasi, dan ajarkan pasien bagaimana merubah posisi. Untuk diagnosa yang ketiga adalah defisit perawatan diri berhubungan dengan kelemahan dan kelelahan. Setelah dilakukan tindakan perawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan defisit perawatan diri teratasi dengan kriteria hasil. Yang pertama, klien bebas bau badan, menyatakan kenyamanan terhadap kemampuan untuk melakukan ADLS, dan 3 dapat melakukan ADLS dengan bantuan. Untuk intervensinya, yang pertama, monitor kemampuan klien untuk perawatan diri, dorong klien untuk melakukan aktivitas sehari-hari sesuai kemampuan klien, ajarkan klien atau keluarga kemandirian untuk memberikan bantuan jika pasien tidak mampu melakukannya, dan berikan aktivitas rutin sesuai kemampuan pasien. Untuk diagnosa yang ketiga adalah klien. Nah, selanjutnya adalah implementasi dan evaluasi. Untuk yang pertama, diagnosa yang pertama itu nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik. Tindakan keperawatannya itu melakukan pengkajian nyeri, lokasi, durasi, frekuensi, dan faktor presipitasi. Kemudian yang kedua, mengontrol lingkungan yang dapat mempengaruhi nyeri seperti suhu, pencahayaan, dan kebisingan. Kemudian yang ketiga, mengajarkan teknik dan farmakologi napas dalam, relaksasi, kompres hangat atau dingin, dan memberikan analgetik untuk mengurangi nyeri dan menganjurkan untuk istirahat. Evaluasinya, pasien mengatakan nyeri berkurang. Kemudian S-nya pasien mengatakan nyeri berkurang, O-nya lebih nyaman dengan teknik non farmakologi. Kemudian masalah teratasi, dan P-nya itu intervensi dihentikan. Untuk diagnosa yang kedua adalah gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan otot. Tindakan keperawatan yang dilakukan monitoring vital sign sebelum dan sesudah latihan, kemudian membantu pasien saat mobilisasi. Kemudian yang ketiga, mengajarkan pasien bagaimana merubah posisi. Untuk evaluasinya, S pasien mengatakan mampu melakukan mobilitas fisik, kemudian O-nya pasien mampu merubah posisi, kemudian A-nya masalah teratasi, dan P-nya intervensi dihentikan. Untuk diagnosa yang ketiga, defisit perawatan diri berhubungan dengan kelemahan dan kelelahan. Tindakan keperawatan yang dilakukan itu memonitor kemampuan klien untuk perawatan diri. Kemudian yang kedua, mendorong klien untuk melakukan aktivitas sehari-hari sesuai kemampuan klien. Dan kemudian yang ketiga, mengajarkan klien dan keluarga kemandirian untuk memberikan bantuan jika pasien tidak mampu melakukannya. Dan yang keempat adalah memberikan aktivitas rutin sesuai kemampuan klien. Untuk evaluasinya, klien mengatakan mampu melakukan perawatan diri, klien mampu melakukan aktivitas sehari-hari tanpa bantuan. Kemudian
hanya masalah teratasi dan punya intervensi dihentikan. Sekian video tentang keperawatan kritis dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.